Nah, akhirnya saya minta sahabat saya, ya ini senior saya di Fakultas Hukum UI, ya, yang waktu itu selalu mensupport saya dalam sejarah karir perjalanan saya di bidang hukum. Saya berikan kesempatan kepada Profesor Topo Santoso SHMH PhD. Beliau adalah guru besar hukum UI, pernah menjadi anggota Bawaslu RI, dan saya kira disertasinya, tulisan-tulisan karya ilmiah beliau, buku-bukunya di bidang hukum pidana dan juga hukum pidana pemilu, saya kira banyak sekali. Saya kira tidak perlu saya perkenalkan lagi beliau ini siapa. Namun saya kira ini momentum karena di akhir tahun ini kita akan banyak juga menghadapi situasi pilkada. Saya kira mungkin beliau akan memberikan satu pandangan-pandangan yang berkaitan dengan masalah bagaimana berpilkada yang bersih, yang anti money politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira saya berikan kesempatan kepada Prof. Topo untuk menyampaikan pandangan-pandangannya di dalam acara Ngobrol Hukum on Konstitusi ini. Silakan Prof. Topo. Yes. Matur nuwun, makasih Prof. Agus, Mas AS ya, Agus Surono. Selamat ulang tahun dan welcome to Club 50, kelompok yang sudah berumur 50 tahun. Mohon maaf nih, saya nggak usah pakai video Mas Agus karena saya sambil di jalan. Siap. Para senior yang tadi sudah menyampaikan gagasan-gagasan briliannya, saya mengikuti dengan seksama yang tadi telah disampaikan oleh Prof. Zudan, oleh Prof. Edi, oleh Pak Rektor, oleh Pak Laks ya. Sangat menarik, dan menurut hemat saya ini Mas Agus ke depan nih kanalnya Mas Agus nih bakal sangat bermanfaat dan bakal ditunggu-tunggu mudah-mudahan ya. Nah, kalau saya mungkin mau ngobrolin ya soal pemilihan gubernur, bupati, wali kota ke depan. Ya, sebentar lagi akan datang ya, Desember. Dan sebetulnya ini saya bukan ahli HTN ya. Sebetulnya bidang studi saya, bidang keilmuan saya itu hukum pidana, Mas Agus ya. Tapi karena saya sejak tahun 99 sudah berkecimpung dalam kepemiluan, saya pernah jadi anggota Panwas di di Kota Depok, kemudian Panwaslu Pusat tahun 2000, pemilu 2004 ya. Dan kemudian setelah itu akhirnya banyak menulis atau berbicara mengenai pemilu, padahal sebenarnya keilmuan saya itu hukum pidana. Makanya kalau bicara mengenai pemilu pun saya membatasi diri bicara mengenai soal tindak pidana pemilu atau pelanggaran-pelanggaran pemilu dan sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh ke DPR untuk membahas RUU pemilu yang akan datang. Jadi undang-undang pemilu yang akan datang itu akan menggabungkan semua jenis pemilu di Indonesia. Jadi kalau pemilu yang lalu itu dibagi dua kerangka hukum, yaitu untuk pemilu itu ada memilih undang-undang yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, DPR, DPD, DPRD. Sedangkan untuk memilih gubernur, bupati, wali kota itu di kerangka hukum yang berbeda. Nah, ke depan akan disatukan. Jadi draftnya itu sudah ada di DPR dan sudah mulai dibahas. Nah, isu yang menarik dari penggabungan seluruh jenis pemilu ke dalam satu undang-undang itu ada banyak, Mas Agus dan para peserta acara sore hari ini. Ada banyak hal yang menarik yang dibahas di dalam RUU itu. Salah satunya adalah ini berkaitan dengan sistem pemilunya. Itu masih ada tarik ulur mengenai sistem terbuka atau tertutup, atau berapa persen batasan untuk mencalonkan seorang calon presiden atau calon presiden, wakil presiden dan sebagainya. Tapi saya karena itu bukan bidang keahlian saya, mungkin saya membatasi diri pada isu-isu terkait dengan pelanggaran tindak pidana dan sengketa pemilu, dan sekarang ini masih di pemilihan. Kalau pemilihan itu merujuk pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, ternyata kalau kita cermati itu ada hal yang menarik, dan saya mengkritisi itu dan sering menyampaikan gagasan saya kepada
para pemangku kepentingan ya, khususnya DPR dan pemerintah. Misalnya agak aneh bahwa di dalam undang-undang pemilu kita yang mendapat ancaman pidana paling banyak, yaitu sekitar 20%, itu justru penyelenggara pemilu, yaitu KPU dari atas sampai penyelenggara sampai paling bawah. Itu sekitar 20% menjadi subjek tindak pidana pemilu. Sementara justru pesertanya, kandidatnya atau partai politik atau pesertanya justru tidak sampai 13%. Ini agak aneh ya. Yang kedua juga mengenai kelembagaan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, itu ternyata masih ada memuat permasalahan. Misalnya, sebagai contoh, yang terakhir ya itu putusan DKPP mengenai salah seorang anggota KPU itu kemudian itu sebenarnya sifatnya final dan mengikat. Tetapi kemudian anggota KPU tersebut, yaitu Ibu Evi, mengajukan ke putusan dari DKPP itu kemudian dilaksanakan oleh Presiden dengan mengeluarkan pemberhentian terhadap anggota KPU itu, dan keputusan Presiden itulah yang kemudian digugat di PT UN dan ternyata menang. Jadi akhirnya Presiden mencabut kembali keputusan yang telah dikeluarkan dan anggota KPU itu kembali bertugas. Nah, di sini terlihat bahwa putusan DKPP yang final dan mengikat ternyata ketika dilaksanakan tidak bisa sepenuhnya final dan mengikat, karena untuk melaksanakan itu harus keputusan dari lembaga dari satu organ administrasi negara, yaitu Presiden. Itu hanya salah satu, sebenarnya ada banyak hal yang lain, misalnya rekomendasi dari Bawaslu yang harus dilaksanakan, tapi kemudian KPU menyatakan ya sudah, lihat saja nanti di putusan MK. Akhirnya rekomendasi Bawaslu tadi yang juga sifatnya final tidak bisa dilaksanakan juga. Kemudian juga terkesan adanya semacam friksi-friksi di antara Bawaslu, KPU, dan DKPP. Padahal ini tentu kurang baik ya bagi sebuah negara demokrasi yang telah berkali-kali menyelenggarakan pemilu demokratis seperti Indonesia dan dipandang sebagai salah satu negara paling demokratis di Asia Tenggara. Nah, tentu ini perlu semua pihak dewasa menyikapi, jadi tidak ada kesan egoisme sektoral yang kita kenal di lembaga-lembaga lain. Maksudnya di bidang pemilu juga ada egoisme sektoral seperti itu ya. Jadi tidak main menang-menangan atau lembaga mana paling kuat kewenangannya dan sebagainya. Jadi di sini diperlukan satu tinjauan terhadap undang-undang yang ada sekarang. Ternyata masih belum bisa mengatasi persoalan atau problematik yang ada di antara lembaga-lembaga pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Memang di negara lain lembaga semacam DKPP itu tidak ada, karena negara lain itu untuk menjadi anggota Electoral Commission itu memang sudah sangat ketat ya, khususnya dari segi etika, moral, dan sebagainya, sehingga amat sangat jarang terjadi anggota KPU-nya terkena sanksi gitu ya. Dan juga tidak ada ya, bahkan lembaga semacam Bawaslu saja di negara lain itu juga tidak ada, karena biasanya Electoral Commission-nya itu punya fungsi menyelenggarakan sekaligus mengawasi pelaksanaan pemilu dan sebagainya. Tapi Indonesia punya ciri khas sendiri, mungkin karena background sejarah yang cukup panjang begitu ya Mas Agus dan Ibu Bapak semua ya. Nah, itu satu hal yang saya cermati. Kemudian bagian terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dalam konteks tindak pidana pemilu itu juga sebetulnya ada persoalan, baik dalam rumusan pasal-pasalnya di undang-undang ya, maupun di dalam penegakannya atau pelaksanaannya. Misalnya dalam penegakannya itu semua laporan tindak pidana pemilu tersaring di Bawaslu. Kita tahu Bawaslu tidak semua anggotanya adalah menguasai hukum, karena tidak dipersyaratkan sarjana hukum begitu ya. Sehingga ketika laporan yang masuk misalnya tindak pidana pemilu lalu diteruskan kepada polisi, kemudian polisi banyak yang menolak ya, adanya laporan tersebut ya. Tentu saja polisi atau jaksa itu meninjaunya dari sisi hukum, misalnya unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang ya hal ini menimbulkan perdebatan yang cukup panjang. Kebetulan saya juga ikut banyak membantu dalam berbagai kasus-kasus yang terjadi. Nah, mungkin kesempatan untuk meninjau, mengevaluasi RUU Undang-Undang Pemilu yang akan datang ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, mungkin itu catatan sore saya, Mas Agus. Ya.
dalam kanal YouTube terbarunya. Selamat sekali lagi untuk ulang tahun ke-50 dan kanal barunya. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu Prof. Agus dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Topo. Ini Prof. Topo luar biasa, ini sedang mengendarai mobil begitu ya, masih tetap luar biasa ini di perjalanan, tapi masih memberikan komentar-komentar dan pandangan-pandangannya soal hal ini.